interpretasi. Jadi semua tahapan pemeriksaan endoskopi tadi itu penting, dan sebagai dokter THT tentu saja yang diharapkan selain bisa melakukan prosedur dengan benar, step-stepnya tepat dan lengkap, tentu saja interpretasi yang benar tentang pemeriksaan yang dikerjakan. Ya, kita lihat di sini ya. Step pertama, tadi step pertama kita mengevaluasi atau kita berjalan dari nares anterior, masuk melalui vestibulum, berjalan melalui dasar kafum nasi menuju ke nasofaring. Ini adalah gambaran kafum nasi yang normal, jadi kita bisa lihat ini ada septum, septumnya selalu lokasi di medial. Kalau septum berada di kanan pasien, ini kita membicarakannya kanan pasien itu, jadi kalau kita bicara kanan dan kiri itu adalah kanan dan kiri pasien ya, jadi biar tidak tertukar. Jadi kita perhatikan untuk tahu ini kafum nasi kanan atau kafum nasi kiri, kita bisa lihat di sini. Yang pertama kita identifikasi septum. Septum itu selalu di tengah. Dia bentuknya pasti memanjang atau membentang dari dasar kafum nasi sampai ke atap kafum nasi. Jadi bentuknya satu dinding yang utuh. Nah, berbeda dengan dinding lateral kafum nasi. Dinding lateral kafum nasi itu berisi banyak bangunan. Nah, jadi kalau mau tahu ini kafum nasi kanan apa kiri, cari dulu mana yang septum, mana yang dinding lateral. Kalau septumnya berada di kiri seperti ini, berarti ini menunjukkan sisi kafum nasi sebelah kanan pasien. Ini kiri pasien maksudnya ya, jadi kita melihatnya seolah kita melihat pasien di depan kita. Di dinding lateral yang normal, kita bisa melihat konka inferior, inferior turbinate ya, kemudian konka media. Kemudian kita juga bisa melihat nasofaring. Ini dalam keadaan mukosa tidak udem, konka tidak hipertrofi, septum tidak deviasi. Kemudian kita lihat, diperhatikan kelainan yang ada pada konka inferior dan septum. Setelah itu kita berjalan menuju ke posterior ke arah nasofaring. Kita bisa lihat pada daerah ke arah nasofaring, ini kita harus perhatikan ada tidaknya discharge. Kalau ada discharge dideskripsikan ya, apakah discharge-nya seros, mukoid, mukopurulen, atau yang lain. Kemudian kita lihat ukuran dari konka, perhatikan konka yang normal, konka yang hipertrofi, dan udem. Bedanya udem dan hipertrofi sebetulnya secara klinis kita bisa lihat kalau udem permukaannya licin, hipertrofi permukaannya tidak rata. Kemudian kalau kita berikan aplikasi baik itu menggunakan silokain atau efedrin atau epinefrin, pada konka yang udem tentu akan menjadi mengecil. Sedangkan pada konka hipertrofi ukurannya tidak berubah. Kemudian pada septum yang harus diperhatikan ada tidaknya septum deviasi. Deviasi itu bisa bermacam-macam. Nanti bisa dipelajari septum deviasi berdasarkan kriteria Mladina, itu yang utama, dan derajat septum deviasi berdasarkan kriteria Yasan. Nah, kalau selain septum deviasi, kita perlu memperhatikan apakah ada perforasi. Pasien-pasien pasca operasi, kadang-kadang kita temukan adanya perforasi pada septum. Setelah kita masuk ke nasofaring, jadi ini prosedurnya ya, tadi dari nares anterior, kafum nasi, ini kita sampai di koana. Koana itu pintu khayal yang memisahkan kafum nasi dengan nasofaring. Ini septum nasi, ini konka inferior, ini konka media. Kita masih berada di kafum nasi sebelah kanan. Nah, setelah melewati koana, kita akan melihat nasofaring.
Nasofaring itu mudah untuk dihafalkan urutan struktur bangunannya ya. Yang paling anterior adalah ostium tuba eustasii. Kemudian ada di posteriornya ada torus tubarius. Di posteriornya lagi ada cekungan yang kita kenal sebagai fossa Rosenmuller. Ini gambar fossa Rosenmuller yang normal, kanan dan kiri. Kemudian kalau ada adenoid, lokasi adenoid selalu di daerah supero-posterior. Jadi lokasinya ada di sini berasalnya. Jadi kita bisa membedakan adenoid dengan tumor yang lain. Perhatikan bagaimana mukosanya, apakah ada sekret atau tidak. Nah, ini apabila kita menemukan tumor di daerah nasofaring, kita harus mendeskripsikan warna, bentuk, lokasi, jumlah, permukaan, ada tidaknya ulkus, dan kalau kita sentuh, apakah rapuh atau mudah berdarah atau tidak. Kemudian ini gambaran dari adenoid. Adenoid itu mempunyai beberapa kriteria ya, grading ya. Ini adenoid yang normal, ini pembesaran atau hipertrofi yang ringan, ini yang sedang sampai ke koana ya, ini yang berat, stadium yang berat, dia sampai masuk ke kavum-nasi posterior. Selain adenoid atau tumor, kita harus memperhatikan adanya postnasal drip atau postnasal discharge. Perhatikan postnasal discharge, warnanya atau jenis sekretnya itu apa, kemudian lokasinya, apakah dia mengalir di posterior dari torus tubarius seperti ini, atau dia mengalir di anterior torus tubarius seperti gambar yang sebelah. Menandakan apa? Biasanya discharge yang mengalir di bagian anterior torus tubarius itu berasal dari meatus medius. Sedangkan discharge yang mengalir di posterior atau belakang torus tubarius biasanya berasal dari meatus superior atau recessus veno-ethmoidalis. Jadi kita bisa memperkirakan lokasi kelainannya ada di mana. Hal yang sama juga kalau kita menemukan adanya perdarahan. Nah, sekarang kita berjalan pada step yang kedua. Jadi kita masuk di lorong atau koridor di arah meatus medius. Jadi kita bisa lihat, sudah saya beri tanda ya, yang warna merah ini adalah sel agernasi. Ini meatus medius ya. Membedakan konka media dengan konka inferior sebelumnya ya, biar nanti tidak keliru. Konka media perlekatannya ke lateral itu seperti tangkai yang kurus, jadi seperti bertangkai seperti itu. Sekarang kita lihat kalau konka inferior dia hampir seluruhnya melekat ke dinding lateral kavum-nasi. Jadi tidak seperti suatu yang menggantung bertangkai, tapi dia memang perlekatannya 80% ya. Sedangkan kalau konka media tadi kita bisa lihat tampak seperti menggantung. Kalau perlekatan konka media ke arah kanan, berarti ini kavum-nasi sebelah kanan. Apa yang harus dievaluasi? Yang pertama, sel agernasi menonjol atau tidak. Ini bisa dilihat kalau ini menonjol ya. Kemudian konka media. Kemudian kita bisa melihat prosesus uncinatus sebetulnya. Ini prosesus uncinatus, lokasinya tepat di sebelah konka media atau di sebelah lateral dari konka media. Kemudian kita bisa melihat daerah ini yang kita sebut sebagai linea maxillaris, tempat lokasi ductus nasolacrimalis. Nah, kalau kita buka konka medianya, jadi ini kalau konka media masih tidak dimanipulasi, kita seringnya tidak bisa melihat bula etmoid. Tapi bila kita buka konka media seperti ini ya, konka media digeser, didefleksikan sedikit ke medial,
kita bisa melihat bula etmoid letaknya di posterior dari konka media. Jadi kalau tampak urutannya dari septum atau dari dinding lateral, kita pakai dinding lateral ya biar mudah ya. Baik itu kanan atau kiri. Jadi dinding lateral, kemudian prosesus uncinatus, kemudian konka media, baru septum yang paling medial. Dibolak-balik sisi kanan dan sisi kiri sama. Nah, sekarang kita tadi sampai di sini ya. Kita melihat apa saja yang harus kita evaluasi pada daerah meatus medius. Jadi kita bisa melihat adanya polip. Ini ya, tampak gambaran polip yang berasal dari meatus medius. Atau permukaan mukosa yang udem atau polipoid. Bisa di uncinatus, bisa pada konka, bisa pada septum, seperti ini. Gambar berikutnya adalah gambar sinekia pasca operasi, jadi perlekatan konka media ke dinding lateral. Kemudian kadang-kadang kita juga bisa melihat adanya sekret mukopurulen yang berasal dari meatus medius atau kalau ini khusus berasal dari ostium sinus maxilla. Jadi itu semua harus dievaluasi. Apabila kita bisa melihat perlekatan konka media, kemudian recessus retrobula, itu kita juga harus mendeskripsikan. Nah, step yang terakhir adalah yang ke arah postero superior. Jadi tadi kalau kita lihat pada pasien yang belum dilakukan operasi, akan tampak seperti ini ya. Kita akan sulit untuk berjalan di antara konka media dan septum. Tadi pada video sudah diperlihatkan ya, sudah berusaha, tapi karena konkanya udem atau septumnya deviasi, kita tidak bisa memaksakan karena akan menimbulkan nyeri dan perdarahan. Pada pasien-pasien pasca operasi atau duranto operasi, kita bisa melihat daerah recessus phenoethmoid dengan jelas. Jadi yang menjadi patokan, ini septum, septumnya letaknya ada di sebelah kanan pasien, berarti ini cavum nasi sebelah kiri. Ini adalah konka media, ini konka superior, dan kita bisa lihat lubang di belakang yang kemudian diperbesar, ini adalah ostium sinus phenoid. Ya, mana septum, ya ini konka superior ya, atau superior turbinate. Ini septum nasi, kemudian kita bisa lihat meatus superior, yaitu celah antara yang dibentuk oleh konka superior dengan dinding lateral cavum nasi. Kemudian kita bisa melihat recessus phenoethmoidal, maaf ya, ini recessus phenoethmoidal, jadi celah dari sphenoid ke ethmoid posterior. Jadi ini bisa kita lihat kalau memang konka medianya kecil atau pasca operasi. Kemudian kalau kita berjalan ke superior, ini kita kembali ya, kembali ke depan lagi ke anterior. Ini septum nasi, ini konka media. Konka medianya melekat ke arah kiri pasien, berarti ini cavum nasi sebelah kiri. Yang kita perhatikan, kita arahkan endoskop ke arah superior atau atap. Kita melihat daerah cribriform plate, di mana kita bisa melihat area olfaktori. Area olfaktori itu ada di mana? Lokasi area olfaktori ada di sepertiga posterior dari cavum nasi. Jadi lokasinya di superior, letaknya di sepertiga superior dan sepertiga posterior. Jadi kalau mencari area olfaktori itu kita harus ke postero superior. Yang membedakan area olfaktori dengan mukosa sekitar, jadi mukosa pada area olfaktori kalau dilihat dengan seksama warnanya lebih kekuningan dibandingkan mukosa cavum nasi yang lain. Kemudian kalau kita lihat yang menjadi patokan mana sih kalau mau melihat area olfaktori seperti itu ya.
Kita lihat tangkai konkamedia. Jadi kita arahkan teleskop ke arah posterior dan dari tangkai konkamedia ini, posterosuperior. Kemudian pada pasien-pasien pasca operasi, kita bisa melihat recessus frontalis. Kalau pasien belum dioperasi, recessus frontalis lokasinya tersembunyi di belakang sini. Jadi nggak bisa dilihat. Tapi kalau pasca operasi, prosesus uncinatus sudah dibuka, kemudian agernasi ini sudah dibuka, baru kita bisa melihat recessus frontalis ataupun ostium sinus frontal dengan baik. Ya, oke. Mungkin itu saja pengantar untuk pemeriksaan endoskopi dari saya. Jadi memang karena kita masuk ke kafumnasi itu bayangannya seperti gambar ini ya, kita masuk ke dalam lorong, di mana lorongnya gelap, terus kita cuman bawa senter seperti itu. Jadi sebelum kita memasuki ruangan yang tidak kita ketahui, kita harus tahu dulu marka-marka atau landmark-nya. Jadi mempelajari struktur anatomi dan struktur kafumnasi sebelum tindakan itu penting, sehingga nanti tidak akan tersesat. Itu aja mungkin pengantar dari saya untuk materi endoskopi pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mohon izin bertanya, dokter. Ya, silakan Bu Fitri. Untuk pemeriksaan nasoendoskopi ini, apakah ini merupakan pemeriksaan rutin yang dilakukan dokter spesialis THT di klinik untuk keluhan rinologi? Jadi setiap kali ada keluhan, apakah bisa menggantikan pemeriksaan rutin yang PF hidung itu, dok? Atau pasti melakukan nasoendoskopi? Ya, jadi pada prinsipnya pemeriksaan untuk rinologi, jadi kita kalau dulu di dokter umum kan diajarkan untuk melakukan rinoskopi anterior dan posterior. Kalau inspeksi hidung luar itu pasti ya, semua pasti. Tahapan pemeriksaan rinoskopi anterior tetap harus dikerjakan. Kemudian khusus, tadi kan udah ada tuh indikasi kapan harus dilakukan pemeriksaan nasoendoskopi. Jadi pemeriksaan nasoendoskopi itu apabila memenuhi indikasi yang tadi itu harus dikerjakan. Terutama pada kasus-kasus pasien tumor, kemudian pasien dengan curiga rhinosinusitis kronik, pasien dengan benda asing yang nggak kelihatan benda asingnya, itu wajib dikerjakan menggunakan endoskopi. Pasien pasca operasi juga harus digunakan endoskopi karena kalau tidak kita tidak bisa membersihkan sampai ke lokasi operasi yang ada di posterior, ya kan? Kalau pakai rinoskopi anterior saja kan tidak jelas. Jadi asal sesuai indikasi, Bu. Prinsipnya rinoskopi anteriornya tetap harus dikerjakan. Kecuali kalau memang di tempat yang fasilitasnya memang lengkap ya, jadi memang ruang endoskopi itu menjadi satu dengan ruang praktek, bisa digantikan langsung menggunakan nasoendoskopi. Dokter, terima kasih dokter. Sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Masih belum?